teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rencana bisnis online training untuk pelatih. Next. Yang bertakan saya sendiri, Musyauki, dan selanjutnya ada William, Robi, Elin, dan Kairunisa. Latar belakang kami mengambil bisnis ini karena industri masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang BIM. Sementara pembangunan beberapa golongan struktur sudah diwajibkan oleh pemerintah memakai BIM supaya mencapai kriteria sustainable building. Maka dengan memanfaatkan kondisi ini yang semua dilakukan serba online, hadirlah ide pembuatan bisnis online training untuk pelatihan BIM. Dalam pelatihan ini kami memberikan fasilitas berupa aplikasi AutoCAD dan Revit, dan juga aplikasi SketchUp dan SAP 2000. Fungsi dari aplikasi-aplikasi ini seperti AutoCAD 3D dan AutoCAD Revit adalah menggambar perancangan struktur, dan untuk SAP 2000 adalah untuk menghitung struktur yang akan dibangun. Dan untuk SketchUp sendiri merupakan aplikasi untuk memberikan tampilan 3 dimensi yang secara detail. Lalu berikut adalah perhitungan kasar kami mengenai modal dan keuntungan yang kami dapatkan. Jadi komponen modal kami ada lisensi seharga 47 juta, maintenance selama 1 tahun itu 13 juta, biaya base camp untuk 1 tahun 20 juta, trainer 5 orang, selama 1 tahun itu 60 juta. Jadi 1 orangnya 1 juta per bulan. Jadi modal 1 tahun kita itu ada 140 juta. Lalu revenue-nya itu kalau kita open 1 batch kuota 60 orang, 1 trainer memegang 12 orang selama 2 bulan. Lalu jika tarif beginner 900.000, tarif advance-nya 1,5 juta. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, beginner itu 30 orang 20 juta, advance 30 orang 45 juta, total itu 72 juta untuk 1 batch. Jika setahun kita memegang 4 batch, totalnya revenue kita 288 juta. Lalu dikurangi dengan modal, profit kita 148 juta per tahun. Baiklah, berikut merupakan bisnis modal kanvas dari rencana bisnis kami. Untuk key resources ada 4, physical resource ada Basecamp yang kami sewa, lalu ada laptop milik pribadi trainer. Yang kedua ada intellectual resource, license legal software, trainer ahli dan berpengalaman di dunia konstruksi, serta partnership dengan universitas. Kemudian yang ketiga ada human resource, trainer merupakan pendiri bisnis ini atau dari kelompok kami. Kemudian financial resource, peminjaman dana kepada koperasi simpan pinjam. Kemudian ada key partners, ada universitas di DKI Jakarta. Kemudian perusahaan yang bisa support pembicara untuk workshop atau training. Yang ketiga tenaga pendidik di universitas ternama di DKI Jakarta. Dan yang terakhir perusahaan konstruksi yang mendukung pentingnya penerapan BIM. Lalu tentang value proposition, yang pertama customer bisa mahir menggunakan software untuk kepentingan tugas, kegiatan magang atau pekerjaan. Yang kedua menyajikan konten yang padat dan praktis. Dan yang terakhir adalah memberi waktu belajar yang sesuai jam luang mahasiswa atau pekerja. Nah, untuk customer segmen kami menargetkan yang pertama dan yang utama yaitu para mahasiswa teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, atau juga mahasiswa jurusan lain yang membutuhkan keahlian menggunakan software perancangan struktur bangunan atau permodelan komponen mesin. Karena saya bilang ada mahasiswa jurusan lain juga karena seperti di kampus kita sendiri, mahasiswa desain produk itu membutuhkan software AutoCAD untuk
mendesain produk-produk yang mau mereka buat. Gitu. Nah, kemudian target keduanya itu kalau misalnya target pertama sudah lancar, itu bisa target keduanya ada pekerja konstruksi atau industri sejenis yang membutuhkan kembali lagi keahlian perancangan bangunan menggunakan software ataupun juga perhitungan struktur dan yang sesuai yang dibahas tadi, aplikasi Revit itu mendukung untuk material take off ya. Jadi itu pasti memudahkan di industri konstruksi sendiri supaya bisa lebih pekerjaannya lebih singkat gitu, membutuhkan waktu yang singkat. Nah, untuk customer relationship ini kita menjangkaunya menjalin hubungan dengan customer itu bisa melalui promo, misalnya 20% bagi peserta yang mampu mengajak 2 peserta yang lain untuk mendaftar 1 batch training gitu. Atau menyediakan program membership. Jadi misalnya ada peserta yang memang mau membership di kita, tapi batch 1 belajar aplikasi software yang ini, batch 2 belajar software yang itu bisa gitu. Nanti kita bisa menyediakan program membership dan ada membership card-nya gitu. Nah, untuk channel, menjangkau channelnya kami bisa memanfaatkan yang pasti nomor 1, yang paling dijangkau mahasiswa itu media sosial ya. Media sosial itu kan terjangkau luas juga, bisa menjangkau mahasiswa, bisa juga pekerja gitu. Promosi di media sosial. Kemudian yang kedua, dari adik tingkat kita, mungkin nanti kita sudah lulus, kita memulai bisnis ini, bisa menjangkau channel dari adik tingkat di jurusan MRK, teman-teman dari PWK, atau juga dari arsitek, jurusan arsitek di kampus. Dan bisa juga desain produk seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian yang ketiga juga bisa melalui rekan kerja atau rekan di tempat magang, kan setiap mahasiswa kebagian magang tuh sekitar kan 2 kali ya, 2 kali magang. Pasti di sana kan ada teman-teman kerja yang mungkin mereka di pertengahan karirnya membutuhkan pelatihan software. Jadi kalau kita promosi ke mereka, bisa jadi mereka mau belajar di kita gitu. Kemudian melalui relasi dari teman-teman alumni SMA, karena alumni SMA berkuliah di universitas-universitas yang lain. Contoh misalnya saya pribadi ada teman yang berkuliah di jurusan teknik sipil di Untar gitu, atau juga saya punya teman berkuliah di UMN dan di BINUS juga, itu bisa juga. Nah, key activities yang kita lakukan untuk bisa mendukung tercapainya value proposition kita, itu yang pertama melakukan research terhadap target bisnis kita, supaya bisa tercapai kalau customer kita nanti bisa mahir menggunakan software untuk kepentingan tugasnya dan kegiatan magang dan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, yang pasti melakukan briefing trainer secara rutin dan berkala sesuai batch-batch yang mau kita buka. Jadi sebelum kita membuka batch, sebelum kita mengajar, kami melakukan briefing, saling membriefing satu sama lain gitu. Dan yang ketiga, harus mempromosikan bisnis di berbagai platform seperti sosial media dan buletin kampus gitu, sehingga bisa orang-orang lebih mengenal bahwa kami ini menyajikan pelatihan dengan konten yang padat dan bisa menguntungkan bagi yang mau belajar juga sama kami. Begitu kira-kira penjelasan dari bisnis plan kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mungkin untuk pertama silakan ke Bu Susi terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih Pak Hansen. Boleh kita lihat ini ya, dari slide yang nomor 2 mungkin ya. Nomor 3 deh. Yang mana yang ada itu? Yang ada, nah ya, yang ada itu program, ada aplikasinya. Kenapa memilih di antara ketiga aplikasi ini? Keempat aplikasi ini. Karena kalau tadi saya melihat kayaknya target pasarnya sebenarnya ini ya, trainingnya untuk mahasiswa ya, bukan untuk bukan untuk lebih untuk mahasiswa lah ya dibandingkan untuk pekerja.
mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, kenapa target utamanya di aplikasi Autodesk ya, terutama kalau bisa dilihat ya, seperti AutoCAD, 3ds Max, dan Revit. Karena kan kami sendiri mahasiswa dapat jalur license gratis dari Autodesk. Karena kami sendiri mahasiswa. Jadi kalau mereka mau training di kita, mereka juga bisa download secara gratis karena mereka mahasiswa yang sedang kuliah. Sejauh ini kami baru memikirkan pembelian license untuk kami dulu gitu, yang seharga 47 juta tadi, gitu Bu. Ya, oke. Penting untuk penting untuk dipertimbangkan. Tadi soalnya kan satu batch itu sampai 60, apakah bisa 60 itu dapat gratis gitu. Jangan sampai melakukan suatu bisnis yang sebenarnya menarik keuntungan, tetapi ada aspek-aspek legalitas ya yang tidak dipertimbangkan. Gitu. Kalau dari kacamata saya ya, karena gratis tentu setiap orang itu menggunakan atribut mahasiswa. Nah, tapi kegratisannya sebagai mahasiswa pasti dikaitkan dengan sebuah institusi pendidikan, gitu ya. Jadi atribut-atribut itu harus pasti gitu. Karena kalau kita lihat di dalam yang yang satunya lagi yang tentang pembiayaan, coba yang slide nomor 5. Ini ya, lisensi 47 itu lisensi untuk 4 ininya. Autodesk-nya Bu, untuk Autodesk full. Autodesk full untuk berapa 1 tahun saja Bu. 1 tahun berapa? Enggak, maksud saya untuk berapa license? Oh iya, satu license. 1 license. Nah, itu ya. Jadi karena kan kalau tadi penjelasannya kalau lagi ada yang pelatihan A, nanti untuk pelatihan B gitu. Pelatihan yang software yang lainnya gitu, aplikasi yang lainnya. Nah, jadi ini menurut saya dari sisi modal lah, kalau saya melihat kok kayaknya ini ya, 5 orang, 1 orang sejuta nih per bulan, yakin dengan modalnya cukup 1 juta per orang dari trainernya gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya oke, masih belum detail, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalau saya melihat angka profit 148 juta, wih, gede banget profitnya gitu. Tapi is that really gitu loh maksud saya. Ya, jangan menetapkan angka, misalnya kayak tadi trainernya hanya 1 juta seorang, pembayarannya per bulan, lalu padahal kuotanya itu 60 orang per tahun ya. 1 batch apa nih? 1 batch itu yang 60 orang tuh 1 batch untuk berapa bulan? 1 batch, jadi itu 2 bulan, 1 orang megang 12 orang per 2 bulan. Enggak, untuk pelatihannya tuh 12 orang? Iya, 12 orang dipegang oleh 1 trainer selama 2 bulan. Jadi yang beginner, ya mungkin ini kurang detail sih Bu, kita nulisnya. Jadi yang beginner itu ada 8 kali pertemuan selama 2 bulan, kalau yang advance 14 kali pertemuan selama 2 bulan. Tapi termnya sama-sama 2 bulan. Gitu, Bu. Oke, ya. Oke, nah itu tadi ada beberapa hal yang menurut saya agak, jadi kesannya modalnya kecil ya, gitu. Tapi profitnya apa, nanti ketika bicara profit besar gitu. Ada beberapa hal yang terkait dengan lisensi lah kalau saya lihat dari sini. Kalau kita membuat sebuah usaha ya terkait dengan training terkait dengan sebuah aplikasi, ada legalitas di sana yang terkait dengan lisensi. Itu hak cipta atau hak ya registered kan, mereka tuh registered ya gitu. Nah, itu yang menurut saya apakah pertimbangan di dalam modal dan profit ini sudah dimasukkan hal tersebut gitu. Karena kalau kita lihat dari yang terakhir yang ini ke-6, saya kira itu benar, kanvasnya seperti itu menurut saya menarik gitu ya. Tapi di sininya nih menurut saya masih kelemahan nih. Ininya menurut saya benar gitu ya. Maksudnya bukan benar loh, tapi ini udah saya bisa membaca gitu ya. Tetapi
ke sananya gitu. Terus misalnya key partnersnya perusahaan yang bisa mensupport pembicara untuk workshop. Nah, kan berarti kan workshop itu harus ada apa artinya ada modal untuk melatih pembicara itu maksudnya training kali ya di sini ya. Yang key Iya Bu, partners benar tadi Bu. ya. Itu untuk kedepannya begitu. Iya. Ya, jadi ada beberapa hal menurut saya yang perlu dipertimbangkan tuh dari sisi modal lah kalau saya lihat sih gitu ya. Sementara itu Pak Hansen dari saya. Ya, Nanti baik. mungkin dalam perjalanan datang lagi pertanyaan lain. Iya, terima kasih Bu Susi. Baik, kelompok 3 kalau dari saya ya. Coba deh tadi lihat di halaman awal itu. Idenya itu apa? Pelatihan online kan ya? Untuk BIM ya. Iya Pak, betul. Nah, apakah sudah ada similar service ya yang diberikan oleh perusahaan lain gitu loh? Ada nggak? Ada Pak, cuman saya taunya bukan BIM karena teman saya kerja di sana. Teman saya sendiri kerja di sana, itu pusat perusahaannya ada di Jogja. Saya lupa namanya apa. Itu mereka emang provide training-training begitu Pak, workshop begitu. Mereka sendiri yang cari, kayak misalnya mereka punya kuota, mereka juga yang cari pesertanya, mereka juga yang mengadakan kayak gitu Pak. Kalau Dan yang mereka juga menyiapkan lain, training. kelompok lain, ya mahasiswa lain pernah nggak sih dengar ada training untuk BIM gitu ya, construction BIM, baik itu untuk Revit ya, kayaknya yang paling sering tuh Revit ya. Saya pernah Pak, ada teman saya yang les AutoCAD gitu. Ya, jadi maksud saya itu sebenarnya service yang kalian ajukan di sini ya, ini kan gagasan kalian ya, itu sebenarnya sudah ada gitu kan ya. Nah kalau misalnya memang sudah ada, dan sebenarnya sudah banyak, dan mereka juga memberikan sertifikat gitu kan ya, sertifikat keterampilan BIM gitu kan ya, Itakindo lah, apalah ya, dan Kindo juga kayaknya sudah pernah itu ya terkait berbicara mengenai BIM meskipun dia lebih ke seminar gitu kan ya. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih udah banyak gitu ya. Cuman yang perlu kalian sampaikan di sini apa yang kemudian membedakan gitu kan ya. Servisnya kalian dibandingkan servis yang lain gitu. Apa kira-kira tadi? Disampaikan nggak? Di BMC sih ada sih Pak. Gimana? Tadi di Yang BMC Canvas ya? ada sedikit membahas di value proportion gitu. Karena kita memberikan waktu belajar yang sesuai jam luang mahasiswa atau pekerja. Tadi ada kepikiran juga kayak bisa ngasih videonya misalnya mereka berhalangan gitu. Nah itu kalian Pasti harganya harus beda sih. Kalian ada ini nggak melihat membandingkan dengan yang tadi pesaing kalian gitu loh. Mana tahu mereka sama kan ya, menyajikan konten yang memang padat gitu ya. Mereka juga sudah bersertifikat. Di sini kan kalian mungkin belum bersertifikat gitu kan ya. Kemudian mereka juga memberikan waktu yang fleksibel karena mereka juga mungkin online gitu kan. Atau mungkin mereka hybrid ya, ada online offline-nya gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih ya value proposition kalian ini masih belum, karena ini masih yang biasa lah gitu ya, bisnis biasa gitu ya, service biasa yang memang tidak benar-benar membedakan, bukan membedakan, yang tidak benar-benar menjadi keunggulan bagi kalian gitu loh, ide kalian. Ya nggak? Idenya ada ya kan? Idenya sama dengan service yang sudah ada atau produk yang lain yang sudah ada, itu oke gitu ya. Cuman apa nih yang kemudian menjadi keunggulan dari bisnis kalian gitu loh. Nah, tujuannya kenapa kalian membuat bisnis bisnis plan ini adalah untuk mempertajam gitu kan ya. Jadi kalian tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tadinya saya pikir awalnya itu ketika saya baca menyimak judulnya ya di awalnya itu, oh ini ada pelatihan online nih, online terstruktur khusus BIM ya kan. Oke lah, kalau saya tadi awalnya pikir BIM mungkin karena banyak yang masih lebih ke offline gitu ya kalau di kita sebelumnya ya. Nah mungkin kalian mau fokus di online-nya, tapi online-nya seperti apa nih ya yang kemudian bisa kalian
menjual gitu ya, menjual. Oh, online ini ternyata harganya menjadi sangat lebih murah dibandingkan kalau misalnya offline gitu ya. Karena misalnya kalian full online ya kan, kalian hanya untuk satu mungkin satu apa namanya materi ya, satu kali, tapi bisa untuk di repeat berkali-kali batch ya. Kalau misalnya offline kan ya si pematerinya harus tetap hadir ya, kayak gitu loh. Ini kayaknya tadi awalnya online kan ya, online training kan. Iya Pak, ini online Pak. Nah, cuman kan kalian tidak benar-benar memberikan gitu loh, memberikan itu loh sebenarnya value-nya kalian gitu loh. Online-nya kalian itu menjadi keunggulan dari kalian. Kemudian kenapa kok online-nya itu menjadi keunggulan? Ya cost-nya price-nya menjadi lebih murah bagi calon apa namanya? Calon Customer lah. customer-nya ya, akan menjadi lebih murah kalau misalnya mereka offline ya, yang biasanya misalnya pesaing, kalian kasih, kalau pesaing itu mereka trainingnya itu katakanlah 3 juta ya, kalian hanya cukup tadi berapa kali tadi? 600 ya? 900.000 ya kan? Ini kalian bisa membandingkan kenapa kok dari 900.000 ini menjadi lebih jauh berapa persen lebih murah dibandingkan yang pesaing kalian. Nah, itu cara kalian untuk meyakinkan kami ya. Katakanlah saya dan Bu Susi ini adalah angel investor ya, untuk menanam modal ya di startup kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya belum melihat, belum teryakini gitu loh, belum teryakini dari apa yang kalian sampaikan, karena oke, ide ada ya kan, ide ada, cuman ya tadi lah detailing ya kan, kemudian value-nya itu apa gitu loh, yang benar-benar menjadi keunggulan bagi kalian gitu kan ya, sehingga mungkin ya tadi membedakan atau memberikan added value ya di bisnis kalian dibandingkan yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian hanya menyampaikan seperti ini ya kan, ini saya pikirnya kok apa bedanya dengan yang lainnya gitu kan ya, yang bisnis-bisnis lainnya juga bisa gitu ya. Kenapa saya harus menginvest modal capital ya ke bisnis kalian gitu kan ya. Sekarang kan pertanyaannya itu. Nah, berarti perencanaan ya planningnya kalian ini masih kurang clear ya, kurang detail, kurang memberikan penekanan dan highlight keunggulan dari yang gagasan bisnis yang kalian ajukan gitu. Kemudian apakah sebenarnya bisnis kalian ini misalnya ya, kalian juga harus menyampaikan bisnis ini kenapa kok penting gitu ya. Oh, ternyata karena misalnya ya kalian bisa menyampaikan dalam bentuk poin-poin ya. Oh, BIM itu sudah menjadi keharusan ya kan. Penguasaan BIM itu ada added value-nya ya, nilai plus bagi para praktisi yang punya keahlian BIM, sehingga itu dapat meningkatkan karir prospeknya mereka ya kan. Nah, itu kan tidak kalian sampaikan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu loh yang perlu kalian presentasikan. Elaborasi lagi menurut saya. Presentasikan ke kami gitu ya. Supaya kami yakin, oh ini detail, kalian sudah benar-benar merencanakan dengan full scale gitu ya. Seperti itu ya kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Susi ya? Ya, saya ada tambahan ya. Tadi kenapa sih sebenarnya, ya saya sama Pak gitu ya. Kalau kita, tadi saya lupa, kalau saya catat tapi ada yang kelupaan ya. Ketika membaca di depan, ya ketika di awal kalian bicara BIM. Nah, kalian paham nggak sih BIM itu ada dimensinya? Apalagi kalian bicara tentang sustainable building. Jadi dalam kacamata saya, bisnis yang akan dibuat itu adalah bicara tentang BIM. Dimensi mana di dalam BIM yang akan kalian tuju? Itu dulu yang pertama. Ya. Nah, kalau bicara tentang BIM, kita bicara dalam bayangan saya di awal itu adalah bicara untuk target pasarnya itu adalah pekerja. Itu dalam kacamata saya. Tapi begitu dipindahkan ke bicara di sini, loh kok bicaranya mahasiswa gitu. Target di mahasiswa tuh di mana BIM-nya? Hilang kata-kata BIM yang di depan yang so-called bombastis gitulah ya. Tiba-tiba udah di sini ya ini kayak
les-les yang lain gitu, kayak kursus-kursus yang lain gitu kalau saya lihat. Yang tadi Jadinya kayak kursus lain. Hah? Ya jadinya kayak kursus-kursus lain aja gitu ya. Iya gitu. Karena kalau kita bicara BIM, kalian yakinkan kami tuh ngerti BIM, Pak, Ibu. BIM itu ada sekian dimensi, dan dimensi yang ingin kita tuju itu di sini. Ke depan kita juga ingin melatih sampai dimensi ke-7 katakanlah. Tapi untuk sekarang dimensinya di dimensi 3 aja dulu misalnya gitu. Ini kan bukan dimensi 3, kalian bicara dimensi 2 nih menurut saya masih. Ya 3 adalah, dimensi 3 ada, tapi belum sampai biaya ataupun scheduling belum sampai ke sana ya. Nah, ada yang putus nih di depan ke belakang. Ya putus tadi di BIM-nya aja. BIM itu hanya sekedar so-called BIM, tapi apa yang kalian tawarkan kalian tidak tahu itu so-called BIM gitu ya. Nah, sehingga target pasarnya kemudian ternyata hanya mahasiswa untuk kerjain tugas. Gitu. Ya. Makanya tadi saya tanya kenapa pilih aplikasi itu? Karena aplikasi mahasiswa rupanya. Lalu dalam menghitung modal kecil sekali kalau menurut saya. Gitu. Belum lagi padahal ternyata pakai laptop pribadi. Waduh, saya bilang ini bahaya ya, modal, maksudnya bahaya. Saya terus terang saya akan mengatakan ini bahaya. Karena kita menganggap modalnya tidak terlalu besar, ternyata di belakang itu ada hal-hal di luar angka ini yang sebenarnya tersembunyi. Tadi license ini hanya 1 license lah, trainernya ada 5 license minimal gitu ya, kita bicara license. Uang laptopnya masing-masing gitu. Gitu. Ada hal-hal yang menurut saya yang tersembunyi yang tidak dijabarkan. Sehingga bisnis ini jadi akhirnya hanya bisnis kursus biasa gitu, yang seperti tadi Pak Hansen bilang. Gitu. Oke, coba deh saya tanya ya, Ibnu, timnya ini bagaimana ya struktur timnya? Jangan Elin terus yang jawab, yang lain. Ibnu. Coba di bagian paling depan namanya siapa aja tuh? Buat yang struktur timnya ini semua dari kami bakal jadi trainer sih Pak, kelima-limanya. Gitu sih Bu. Gimana nih Sah? Halo? Kelima dari kita ini jadi trainernya Pak, baru rencananya gitu sih Pak. Enggak, tapi dalam struktur organisasi kan harus ada yang namanya tim leader. Siapa tim gitu leadernya misalnya gitu. Nanti kalau yang ngurusin, misalnya siapa sih yang mengurusi pengadaan lisensi dan lain sebagainya. Lisensi. Siapa yang mengurusi membuat modulnya? Kan harus ada promosi kan, siapa gitu. Dapat customer. Nah, ini harusnya ada satu slide ya khusus untuk team structure gitu kan ya. Sekaligus untuk menjelaskan ini siapa nih peranan, tanggung jawabnya apa gitu kan ya. Kan belum ada ya. Pak, belum ada Pak, masih belum detail Pak. Ini Pak, nanti ditambahin. Berarti coba deh William, ya, Pak. Pendapatan dari bisnis ini hanya satu sumber, yaitu dari customer, atau bagaimana kalian untuk memperoleh revenue? Kalau untuk pendapatannya sih lebih ke dari customer sih Pak. Memang hanya satu via pure dari ini, training ya? Sejauh ini sih masih satu sumber kita kepikirannya Pak. Ada kepikiran yang lain nggak sumbernya yang mungkin masih terkait dengan BIM ya? Belum sih Pak sejauh ini, cuman nanti coba kami diskusikan untuk tambahan sumbernya. Karena kan biasanya kalau yang kayak gini-gini ya, kalian bisa tuh menjadi konsultan ya, konsultan BIM ya, tidak hanya sekedar untuk training, tapi juga kemudian karena kalian sudah punya lisensi ya kan, kalian bisa menjadi
konsultan BIM ya, itu bisa menjadi salah satu sumber juga ya, sumber pendapatan bagi perusahaan ini gitu kan ya, khusus untuk misalnya proyek-proyek BIM ya kan, kami jadi konsultannya dan lain-lain lah ya. Jadi kalau bisa ya, perusahaan yang baik apalagi startup itu usahakan untuk mendiversifikasi jenis pendapatannya, tidak hanya dari satu sumber saja ya, tidak hanya dari satu channel aja. Oke. Ya mungkin itu saja dulu dari saya. Ibu Susi sudah ya? Betul ya. Kalau menurut saya sedikit aja Pak Hansen. Ya, silakan Bu. Menurut saya ya, ini tugas bukan sekedar tugas ya. Oh harus terkumpul begini gitu. Kalian kan harus membuat bisnis plan. Bisnis plan itu juga harus sebenarnya berisi rencana ke depan seperti apa gitu. Bisnis plan tuh nggak berhenti di dalam starting up-nya saja, tetapi rencana 5 tahun ke depan misalnya mau bagaimana gitu. Itu baru bisnis plan gitu ya. Kalau untuk nyediain di awal memang kelihatannya ini kalau ini kayak bisnis plan setahun gitu, tapi bisnis plan is not about a year gitu ya. Ya. Betul, kayaknya dulu saya bilang jangka menengahnya seperti apa, jangka gitu. panjangnya seperti apa gitu loh. Itu belum dibuat terlihat ini. gitu ya. Gitu sih Pak Hansen. Oke, nggak apa-apa. Silakan diperbaiki ya. Setelah diperbaiki, mungkin dalam 1 minggu ini dikumpulkan kembali presentasinya ya ke kami. Oke. Dalam bentuk tertulis atau bahan presentasi tertulis lah Pak Hansen? Laporan apa? Ini aja, PPT-nya aja. PPT aja, ya udah. Ya, PPT-nya. Tapi diperbaiki ya. Dilengkapi sesuai yang kita beri masukan ya. Iya. Iya Bu, Pak. Terima kasih Bu, Pak.